Halo semuanya, saya Angelina Widiawati Tarihoran dengan NIM channel D019001. Di sini saya dari kelompok 6 dan saya sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, NIM C0D019041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM J0D0190029. Perkenalkan, saya Surya Aditya dengan NIM C0D01953. Nah, di sini kelompok kami akan membahas masalah etika di dalam kehidupan sehari-hari. Saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikannya melalui PPT. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Mildawati. Etika. Pengertian etika yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan, yang dimana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Secara harfiah, etika adalah nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang baik dan berulang dalam kurun waktu yang lama. Manfaat etika yang pertama, dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Sehingga dalam melayani tamu kita tetap dapat yang layak diterima dan ditolak mengambil sikap yang bisa mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai yang dibawa tamu dan yang telah dianut oleh petugas. Etika perangai. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambaran perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tertentu pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disampaikan masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai: berbusana adat, pergaulan muda-mudi, perkawinan semenda, upacara adat, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ayu Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Mildawati. Yang kedua, etika moral. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar. Dengan demikian, ia mempertanggungjawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu. Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya berkehendak untuk dihukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang dibuat oleh penguasa. 3. Etika normatif. Etika normatif mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadi norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik dan benar. Suatu tindakan atau perbuatan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Artinya ada arah dan sasaran dan tindakan atas hidup yang dijalankan. Contoh dari etika normatif, ada etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin diri, mengerjakan tugas. Selain itu, contoh etika normatif adalah etika dalam berbisnis.
Contoh etika normatif. 1. Kebiasaan menggunakan narkoba harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh atau menyiksa diri sendiri. 2. Menolak kebiasaan aborsi karena termasuk tindakan menghilangkan nyawa orang lain dan menyiksa diri sendiri. 3. Dilarang menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. 4. Kebiasaan minum minuman keras harus dapat dihindari karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuh. 5. Menolak kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN karena dapat merugikan orang lain. 6. Kebiasaan prostitusi harus dapat dihindari karena bertentangan dengan martabat manusia. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Surya Aditya. 4. Contoh-contoh etika lainnya. Contoh lain etika dalam kehidupan sehari-hari. 1. B. Bergaulan dengan orang lain. Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Jaga, perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka. Lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Contoh etika bergaul dengan orang lain, mendudukan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. 2. Contoh etika di jalan. Berjalan dengan sikap wajar dan tak tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. Memelihara pandangan mata baik bagi laki-laki maupun perempuan. Contoh etika di jalan tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. 3. Contoh etika makan dan minum. Mencuci tangan sebelum makan jika tangan kamu kotor, dan begitu juga setelah makan, untuk menghilangkan bekas makanan yang ada di tanganmu. Kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada, dan jangan sekali-sekali mencelanya. Contoh etika makan dan minum memulainya dengan mencoba doa dan mengucap syukur. Makan dengan tangan kanan dan dimulai dari yang ada di depanmu. 4. Contoh etika berbicara. Hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan, pembicaraan dengan suara yang dapat didengar, tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu rendah. Ungkapannya jelas, dapat dipahami oleh semua orang dan tidak dibuat-buat atau dipaksa-paksakan. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar, menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kamu berada di pihak yang benar, dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Contoh akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menghargai orang yang lebih muda. 3. Berkata lemah lembut kepada orang tua, memberikan hadiah kepada orang lain. 4. Menjenguk teman yang sedang sakit. 5. Bersedekah di kala yang lapang dan sempit. 6. Memberi makan orang yang kelaparan. 7. Memberi kepada orang yang membutuhkan. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Berlaku. Nah, setelah mendengarkan presentasi dari rekan-rekan saya tadi, memang beretika dan etika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, baiknya kita harus menerapkan etika-etika dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menciptakan suasana baik atau suasana rukun di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya moderator Angelina Widiawati Tarihoran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.